Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Betania Betel Solo Baru. Hari ini kita boleh kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Kalau mungkin di hari kemarin pengkhotbah yang lain sudah membahas di perikop yang awal. Hari ini saya berkesempatan untuk sama-sama membahas tentang perkawinan di Kana, saudara. Sebelumnya mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari demi hari kami boleh melihat penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, meskipun kami harus melewati proses, kami harus melewati suka dan duka dalam kehidupan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukakan setiap hati kami, untuk kami boleh mengerti Tuhan, apa yang Kau mau dalam perikop ini Tuhan, dalam satu kisah ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tahu saudara bahwa perkawinan di Kana itu adalah mukjizat pertama yang Tuhan buat. Jadi itu adalah tanda-tanda awal. Kita tahu bahwa mungkin saudara sudah hafal ya cerita perkawinan di Kana ini, mukjizat yang Tuhan buat, air menjadi anggur. Itu dimana sebenarnya itu belum waktunya Tuhan untuk dia membuat mukjizat, tapi karena ada ibunya yang percaya bahwa Tuhan itu bisa buat mukjizat di situ, makanya akhirnya mukjizat itu terjadi. Hari ini saudara, sama-sama kita mau baca dulu perikop ini. Saya bacakan untuk saudara bisa menyimaknya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isilah 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Poin pertama yang saya mau sampaikan saudara itu tentang sepakat. Apa hubungannya sepakat dengan kisah ini gitu? Ketika ada kata sepakat dari 1 atau 2 orang mempunyai iman yang sepakat, itu akan melahirkan mukjizat saudara. Kita lihat ketika ini pelayan-pelayan ini disuruh sama ibunya Yesus, "Udah, kamu percaya aja sama apa yang Yesus katakan." Padahal waktu itu Yesus belum pernah membuat mukjizat sama sekali. Jadi pelayan-pelayan itu nggak tahu ini tuh siapa sih. Mereka bahkan nggak kenal. Yesus itu kan bukan dari Galilea ya. Jadi Yesus itu dari Nazaret. Dia datang sebagai tamu. Pelayan-pelayan itu mungkin nggak kenal sama Yesus, tapi mereka mau sepakat sama Yesus. Oke, diisi tempayannya sama air, udah penuh, dibawa ke tamu-tamu yang lain. Mereka mau sepakat sama Tuhan. Dari situ akhirnya lahirlah mukjizat saudara. Jadi pagi hari ini kita belajar sepakat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sepakat untuk melahirkan mukjizat. Karena di zaman ini ya saudara, apalagi sekarang era pandemi ini, kita melihat mungkin banyak kemustahilan di bisnis, di pendidikan mungkin, bahkan mungkin ketika mungkin saudara di sini kalian ibu-ibu rumah tangga yang harus mendidik anak dalam artian mereka harus sekolah di rumah, seakan-akan nggak bisa.
Tapi ketika ada kesepakatan dari 1-2 orang, atau mungkin engkau pribadi sedang sepakat sama Tuhan, di situ akan melahirkan mujizat, saudara. Saya percaya bahwa dari kata sepakat ini, kesehatian ini, maka akan lahir mujizat. Coba aja ketika kita bayangkan gitu ya, kita bayangkan waktu pelayan-pelayan itu, kamu tuh siapa? Yesus tuh siapa? Kamu ngapain nyuruh-nyuruh kita untuk ngisi air ini? Bahkan air kok dibawa ke tamu-tamu. Iya, nanti kalau jadi anggur beneran, kalau enggak. Nah, jadi ketika kita sepakat, itu kita akan melahirkan mujizat. Itu poin saya yang pertama, saudara. Dan yang kedua, mungkin kita akan loncat ke perikop sebelumnya, saudara. Kita lihat saja judulnya ya, murid-murid Yesus yang pertama. Nah, karena saya tidak akan baca perikop ini, tapi nanti saudara bisa baca sendiri, saudara bisa renungkan sendiri. Jadi sebelum terjadi mujizat di Kana ini, ternyata ada kisah di mana pertama kali Tuhan Yesus itu merekrut murid-muridnya, saudara, di Galilea. Ini dia ketemu sama Simon Petrus, dia ketemu sama murid-muridnya yang lain di Galilea ini, saudara. Nah, poinnya apa? Poin yang kedua ini berbicara tentang masih sama dengan sepakat, tapi ini lebih lebih besar lagi dari cuma antara kita dengan Tuhan atau antara kita dengan keluarga kita, tapi ini lebih mencakup tentang ketika ada perkumpulan, ada bahasa mudanya itu okumene gitu ya. Ada orang-orang yang mereka berkumpul untuk sama-sama dimuridkan, mungkin berkumpul untuk sama-sama beribadah, maka mujizat itu juga akan lahir, saudara. Jadi kita belajar untuk jangan meremehkan ketika kita harus berkumpul untuk pemuritan gitu ya, kelompok sel kalau hari-hari ini kita taunya ya. Mungkin cuma sesimpel, kita kan lagi pandemi, nggak bisa ketemu di rumah makan ini, atau nggak bisa ketemu di gereja, bisanya cuma ketemu lewat online. Nggak apa-apa, ini cara kerja Tuhan yang baru, di mana ada perkumpulan dari murid-murid, ada perkumpulan okumene, maka itu akan melahirkan mujizat, ya nggak? Bahkan di kisah ini, di kitab Injil Yohanes ini, saudara, karena perkumpulan itu, ketika Tuhan Yesus mulai membentuk murid-muridnya, maka terjadi mujizat yang pertama, saudara. Bayangkan sesuatu yang pertama itu kan selalu mengukir sejarah ya, saudara. Kita tahu Tuhan Yesus tuh membuat mujizat, menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati, terus dia menyembuhkan orang lumpuh. Tapi perkawinan di Kana ini yang akan mengukir sejarah gitu loh. Oh, ini pertama kali nih, ini pertama kali. Dan kita sama-sama jemaat gereja Betani Elbetul Solo Baru hari ini, kita tahu bahwa sudah mulai digalakkan untuk kelompok sel lagi, lebih kecil lagi, 2-3 orang. Kita belajar setia di situ, saudara. Kita belajar untuk tidak meremehkan dalam perkumpulan pemuritan ini, karena kita tidak tahu, jangan-jangan itu akan menjadi titik awal di mana Tuhan membuat mujizat yang besar di keluarga kita, atau menjadi titik awal Tuhan membuat mujizat yang besar di tempat kerja saudara, atau usaha yang saudara sedang buat, atau bahkan di kampung saudara. Kita nggak tahu dari kesepakatan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan melahirkan mujizat, itu ya, saudara. Dan yang poin yang terakhir, saudara, yang saya dapat dari perikop ini adalah ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Poin yang ketiga yang saya belajar dari perikop ini adalah Tuhan itu menyimpan yang terbaik itu di akhir, saudara. Kenapa dalam hidup kita itu harus ada proses? Kenapa sih ikut Tuhan itu kok seakan-akan harus ada ujian gitu ya, harus dimurnikan terus? Kenapa?
Karena Tuhan mau di akhir hidup kita itu jadi anggur yang terbaik gitu. Kita jadi pribadi yang terbaik yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Bukan sebaliknya, di awal kita yang terbaik, tapi ternyata semakin akhir kita jadi pribadi yang tidak baik. Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan mau bahwa yang terakhir dalam hidup kita itu adalah ya kita jadi pribadi yang terbaik gitu saudara ya. Jangan mungkin saudara di sini ketika mendengar ini apa ya mungkin sih ketika aku bersepakat, aku kan ini cuma biasanya aser di gereja, atau bahkan saudara tidak mengambil pelayanan mimbar, atau mungkin hari ini saudara masih menjadi murid, belum orang yang memuridkan gitu ya. Tapi belajar untuk kita kasih yang terbaik gitu untuk Tuhan, supaya jangan sampai hidup kita ini tuh awalnya baik tapi akhirnya tidak baik. Tapi Tuhan mau semakin hari kita semakin baik, supaya yang terakhir itu adalah yang terbaik yang kita beri untuk Tuhan. Begitu saudara, ini yang saya bisa sharekan 3 hal tentang perikop perkawinan di Kana ini. Mungkin ini bisa memberkati saudara, menjadi bekal untuk hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.